Selamat pagi anak-anak. Pembelajaran tematik kita pada hari ini kita akan belajar tentang keragaman karakteristik individu yang akan kita pelajari pada tema 8 ya. Judulnya adalah daerah tempat tinggalku. Nah, untuk muatan PPKN, anak-anak siapkan buku tema 8 untuk pembelajaran kita hari ini, kemudian buku tulis untuk mencatat rangkuman yang akan kita pelajari hari ini, kemudian siapkan juga alat tulisnya. Nah, mari anak-anak kita langsung saja buka pada halaman 29 ya. Anak buka buku tematik tema 8 halaman 29 ya. Kita akan baca dulu dari yang atas. Nah, Dayu sangat senang mendengarkan cerita nenek. Bahkan seluruh keluarga Dayu juga suka mendengarkan cerita. Saat nenek bercerita, semua anggota keluarga berkumpul dan mendengarkan dengan tenang. Nah, anak-anak bisa amati gambarnya ya. Dan yang bagian bawah, ayo berlatih. Amatilah gambar di atas. Nah, anak-anak amati dulu gambarnya. Nah, yang nomor 2 ada pertanyaan. Apa keragaman yang terdapat pada gambar? Anak-anak, apakah ada keragaman yang terdapat di dalam gambar? Ada ya. Nah, di situ sudah jelas sekali terlihat pada gambar itu ada keragaman jenis kelamin ya. Ada keragaman gender atau jenis kelamin. Ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Nenek, ibu, dan Dayu itu perempuan. Kemudian ayah dan adiknya Dayu itu laki-laki. Di situ sudah ada keragaman ya. Keragaman gender. Nah, anak-anak bisa tulis di kotak yang bawahnya itu ya. Keragaman gender atau keragaman jenis kelamin. Apakah ada keragaman yang lain? Kita amati dulu. Ada ya, ada keragaman usia ya. Usia sudah bisa dilihat ya. Nenek itu yang paling tua. Kemudian yang paling muda ya adiknya Dayu itu ya. Kemudian ayah dan ibu itu sudah dewasa, Dayu masih anak-anak. Nah, itu keragaman usia juga bisa dilihat dari gambar tersebut. Anak-anak bisa tuliskan di kotaknya keragaman usia. Apakah ada lagi? Jenis rambut sama semua ya. Sepertinya tidak terlalu kelihatan, tidak usah ditulis. Kemudian keragaman tinggi badan. Nah, tinggi badan kelihatan ya. Ketika duduk itu ayah dan Dayu tinggi ayah dan ibu tinggi siapa? Ayah. Berarti ada keragaman tinggi badan. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Kalian boleh tulis. Di keragaman jenis kelamin, keragaman usia, kemudian keragaman tinggi badan. Kemudian ada yang lain, keragaman warna baju bisa ya. Tapi kalau keragaman warna baju itu tidak termasuk keragaman yang bersifat fisik ya. Nah, karena tidak selalu ayah itu memakai baju yang berwarna biru, nenek berwarna ungu, tidak selalu ya. Tapi kalau tinggi badan itu pasti ya, terus lalu. Nah, itu ya anak-anak. Nah, anak bisa tulis di situ atau anak-anak bisa menambahkan yang lain. Nah, kalau sudah, kita lanjut baca yang bawah. Keragaman berarti bermacam-macam atau berjenis-jenis. Pada manusia, keragaman yang dimaksud adalah perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu. Perbedaan pada individu itu ada karena setiap manusia itu memiliki ciri khas tersendiri ya. Tidak ada manusia yang sama persis meskipun
manusia itu kembar sekalipun, ya pasti ada perbedaannya, ya. Nah, jadi setiap individu itu memiliki ciri khas yang unik, ciri khas sendiri-sendiri yang pasti beragam. Nah, dengan demikian keragaman karakteristik individu berarti perbedaan ciri-ciri khusus pada setiap manusia. Jadi perbedaan keragaman karakteristik individu itu berarti perbedaan ciri-ciri khusus pada setiap manusia. Anak-anak bisa garis bawahi itu. Apa yang dimaksud keragaman karakteristik individu? Nah, keragaman karakteristik individu itu berarti perbedaan ciri-ciri khusus pada setiap manusia. Nah, keragaman karakteristik individu dapat berupa keragaman fisik. Keragaman fisik itu yang bisa dilihat secara kasat mata. Dari contoh yang gambar tadi kita bisa melihat, ya. Itu namanya keragaman fisik. Tapi kalau keragaman sifat dari gambar itu kita tidak bisa melihat. Tidak tahu sifat ayahnya itu apakah rajin atau pemalas atau jujur, kita tidak tahu dengan melihat gambar itu. Nah, jadi perbedaannya di situ. Apalagi kegemaran, ya, gambarnya juga tidak menunjukkan orang-orang tersebut sedang melakukan suatu hobi atau kegemaran, ya. Jadi keragaman fisik itu dapat meliputi warna kulit, ya. Kalau tadi di gambar warna kulitnya hampir sama semua. Jenis rambutnya juga hampir sama, lurus. Tinggi dan rendah badan, ya tadi masuk, ya, ada yang tinggi ada yang rendah. Serta berat badan. Berat badan ayah itu pasti yang paling berat karena kelihatan di gambar yang besar sendiri, ya. Nah, selain keberagaman fisik, juga terdapat keragaman kegemaran dan keragaman sifat, ya. Jadi yang ini kita mempelajari tentang keragaman fisik. Itu contohnya ada warna kulit dan bisa ditambahkan di sini, ya. Keragaman fisik artinya keragaman yang bisa dilihat secara kasat mata, ya. Warna kulit itu ada yang kulitnya berwarna gelap, hitam, ada yang coklat, kekuning-kuningan, ada yang putih, dan lain sebagainya, ya. Kemudian ada jenis rambut ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya bergelombang, dan lain sebagainya. Kemudian tinggi badan, ada yang tinggi, ada yang rendah. Berat badan, ada yang gemuk, ada yang kurus. Bentuk muka ada yang bulat mukanya, kemudian ada yang lonjong, dan lain sebagainya. Bentuk hidung ada yang mancung, ada yang besar, ada yang pesek, dan lain sebagainya. Bentuk bibir, ada bibirnya yang tebal, ada bibir yang tipis, dan lain sebagainya. Kemudian bentuk mata, ya, matanya bisa besar atau matanya sipit. Nah, itu kelihatan semua, ya. Kemudian usia juga bisa dilihat. Nah, ditambahkan tadi jenis kelamin bisa juga, ya. 10 jenis kelamin bisa ditambahkan. Nah, itu adalah keragaman fisik, ya, keragaman karakteristik individu yang berupa keragaman fisik. Ada warna kulit, jenis rambut, tinggi badan, berat badan, bentuk muka, bentuk hidung, bentuk bibir, bentuk mata, usia. Semuanya bisa dilihat secara kasat mata. Itu namanya keragaman fisik. Nah, kita lanjut buka bukunya halaman 30. Amatilah keragaman fisik dalam keluargamu. Lengkapi tabel berikut sesuai hasil pengamatanmu, ya. Misalnya anggota keluarga anak-anak lengkap, ya berarti 5-5-nya ditulis semua. Ayah, ibu, kakak, kamu, sama adik. Kalau misalnya tidak punya adik, ya tidak usah diisi. Tidak punya kakak, tidak usah diisi, ya.
Nah, misalnya ayah, warna kulitnya apa? Oh, coklat. Bisa. Ibu, warna kulitnya apa? Putih. Nah, kakak, coklat. Kamu, hitam misalnya. Nah, adik, putih. Nah, kalau sama ya enggak apa-apa. Nah, kemudian jenis rambut. Ayah, keriting misalnya. Ibu, lurus. Kakak, keriting. Kamu, keriting. Adik, keriting. Ada keragaman. Tinggi badan. Ayah bisa tinggi, bisa ditulis apa ukurannya, atau bisa ditulis tinggi, sedang atau rendah, boleh. Berat badan, anak-anak bisa tulis beratnya, boleh, atau tulis gemuk, sedang, atau kurus, boleh. Ya, itu tidak dikumpulkan, ini hanya untuk latihan anak-anak saja ya. Nah, nomor 3, tulislah kesimpulan dari hasil pengamatanmu. Nah, misalnya ada apa? Dari pengamatanmu itu warna kulitnya berbeda, ya anak-anak tulis di sini. Jenis rambutnya berbeda, tulis semua. Tinggi badan berbeda, tulis semua. Berat badan berbeda, tulis semua. Misalnya contoh, dari anggota keluargamu warna kulitnya berbeda semua. Ada keberagaman, artinya bukan berarti berbeda semua. Misalnya ayah coklat, ibu coklat, kakak coklat, kamu bisa putih, adik putih. Nah, itu sudah beragam ya. Dan untuk jenis rambut, tinggi badan, berat badan sama. Nah, tulislah nomor 3, tulislah kesimpulan dari hasil pengamatanmu. Berarti tulis di sini kesimpulannya. Dalam keluarga saya terdapat keragaman karakteristik individu berupa ciri fisik, yaitu warna kulitnya beragam. Misalnya jenis rambutnya sama semua, keriting semua. Tidak usah ditulis di sini. Untuk tinggi badan beragam. Untuk berat badan juga beragam. Nah, bisa ditulis. Jadi, dalam keluargaku atau keluarga saya terdapat keragaman karakteristik individu berupa ciri fisik, yaitu warna kulitnya beragam. Kemudian tinggi badan beragam, dan berat badan juga beragam. Kalau misalnya jenis rambutnya tidak beragam, tidak usah ditulis. Itu ya anak-anak, bisa ditulis di sini. Paham anak-anak? Paham ya? Nah, kemudian kita lanjut ya. Oh, ini diperbesar tadi. Oke, lanjut pada halaman selanjutnya, yaitu 31. Dayu dan Kak Gusti memiliki kegemaran olahraga berbeda. Dayu gemar bersepeda, Kak Gusti gemar berlari. Keduanya sering berolahraga bersama. Bahkan terkadang Kak Gusti membonceng Dayu apabila kecapean. Dayu dengan senang hati membantu kakaknya. Nah, keragaman karakteristik individu itu tidak hanya keragaman fisik yang sudah kita pelajari tadi, tetapi juga berupa keragaman kegemaran. Kegemaran itu hobi ya. Seperti Dayu dalam contoh itu dan Kak Gusti, mereka memiliki kegemaran berbeda, namun keduanya dapat hidup rukun dan saling membantu. Bagaimana denganmu? Apa kamu juga memiliki kegemaran berbeda dengan anggota keluargamu? Ayo lakukan kegiatan berikut. Nah, oke. Nah, sekarang keragaman kegemaran, hobi, ya, kita bisa lihat. Misalnya gemar berolahraga, gemar membaca, gemar menggambar, ada gemar menulis, gemar menari, gemar memancing. Memancing ikan ya, bukan memancing kerusuhan. Gemar menyanyi, yang suka menyanyi, hobi menyanyi. Gemar berpetualang, sering suka tantangan. Gemar memasak, nah, dan lain sebagainya. Mana hobinya apa ya? Setiap orang pasti berbeda-beda. Dalam keluarga pun juga berbeda-beda.
Ayo lakukan kegiatan berikut. Ya. Nah, oke. Ayo menulis. Lakukan wawancara dengan anggota keluargamu. Ya. Tanyakan mengenai kegemaran setiap anggota keluargamu. Lengkapilah kolom berikut berdasarkan hasil wawancara yang telah kamu lakukan. Anak-anak tanya ayah, ya, kegemarannya apa ya? Nah, anak-anak tulis di situ. Misalnya suka membaca, tulis. Ya, satu saja kegemarannya yang paling. Kegemarannya kan setiap orang kan banyak, misalnya gemar berolahraga, juga gemar membaca, juga gemar menulis. Tulis yang paling saja. Nah, yang paling gemar di antara kegemarannya yang paling disukai, paling hobi sekali, ya, tulis satu aja. Ayah misalnya membaca, ibu memasak, kakak menyanyi, kamu gemar memancing misalnya, adik gemar berolahraga dan lain sebagainya. Nah, kamu tulis nih sesuai dengan apa hasil wawancaramu sama keluargamu, ya. Kemudian berempat, apa manfaat keragaman kegemaran yang ada dalam keluargamu? Nah, manfaatnya apa? Kalau beragam, kita bisa tahu, ya, kegemaran orang lain, ya, dalam satu keluarga. Kalau sudah keluar lingkungan rumah, kita juga bisa tahu. Nah, misalnya nih, dalam satu keluarga kok suka berolahraga semua, ya bagus, suka berolahraga, tapi tidak ada yang memiliki kegemaran memasak, ya. Nah, jadi dalam keluargamu itu lebih sering berolahraga, tapi tidak pernah bisa merasakan masakan yang enak dari keluarga kita sendiri, ya toh? Karena tidak ada yang suka memasak. Kalau sama semua, kita tidak akan tahu masakan-masakan yang lain. Atau kalau suka berolahraga semua, kita tidak akan tahu lagu-lagu apa yang sering dinyanyikan. Nah, jadi manfaat kalau beragam itu kita bisa tahu banyak kegemaran, ya. Walaupun kegemaran itu bukan merupakan kegemaran kita, tapi kegemaran adik misalnya. Jadi kita tahu tentang misalnya adik suka memancing, berarti kita bisa tahu, oh, alat-alat memancing itu apa toh, ya dari kegemaran adik itu, walaupun kita tidak suka memancing. Nah, itu adalah manfaatnya. Kemudian juga bisa saling melengkapi, ya. Kalau kegemarannya berbeda-beda, bisa saling melengkapi dan bisa dilakukan bersama-sama, jadi tidak membosankan. Nah, itu salah manfaat-manfaat kegemaran yang ada dalam keluarga kita. Nah, oke. Nah, kita akan lanjut pada halaman 4, halaman 41, ya. Beni dan keluarga mengunjungi Paman Tagor. Paman Tagor tinggal di Jambi. Rumah Paman Tagor di lingkungan perkotaan. Meskipun di kota, lingkungan rumah Paman Tagor bersih dan asri. Masih banyak pohon di lingkungan tempat tinggal Paman Tagor. Nah, itu gambarnya, anak. Nah, Paman Tagor tinggal bersama istri dan kedua anaknya. Anak Paman Tagor bernama Gultom dan Puspa. Itu bisa dilihat gambarnya. Ayo berlatih. Amatilah gambar di atas. Anak-anak amati dulu, ya. Identifikasilah keragaman karakteristik individu pada gambar di atas. Tulislah hasilnya pada kolom berikut nanti, ya. Ada keragaman apa saja. Kalau yang gambar yang sebelah kiri itu ada keragaman berat badan, jelas ya. Itu yang Paman Tagornya. Paman Tagor yang kanan apa yang kiri ya? Anak Paman Tagor bernama Gultom dan Puspa. Ya, enggak tahu ini Paman Tagor yang kanan apa yang kiri. Yang sebelah kiri itu ada
keragaman berat badan. Ada yang gemuk, kemudian ada yang kurus. Ayahnya itu gemuk, ibunya itu kurus, ya. Keragaman tinggi badan juga. Keragaman jenis rambut. Yang laki-laki keriting, yang perempuan semuanya lurus. Ada keragaman usia juga, ada keragaman jenis kelamin. Kemudian yang kanan, gambar yang kanan, keragaman tinggi badan, ya. Jenis rambutnya sama semua, tidak. Tinggi badan, ya. Jenis kelamin, ya. Warna kulit tidak, sama semua. Nah, itu ya. Jadi bisa dilihat keragaman berat badan, tidak semuanya kurus semua, ya. Oke. Lanjut bacaan yang paragraf 2. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari tentang keberagaman karakteristik individu. Kamu telah mempelajari karakteristik individu berupa keragaman fisik dan keragaman kegemaran di lingkungan keluarga. Sekarang mari kita pelajari keragaman sifat individu. Apa saja sifat individu yang telah kamu ketahui? Amatilah gambar-gambar berikut. Nah, amatilah gambar berikut dan identifikasilah keragaman sifat individu berdasarkan gambar berikut. Tulis jawabanmu di bawah gambar. Yang nomor 1. Wah, gambar menyapu lantai. Berarti bisa disimpulkan, bisa terlihat dari gambar berdasarkan kegiatannya. Oh, berarti sifatnya rajin, ya, menyapu rajin. Yang kedua, bisa dilihat kok lantainya berantakan. Wah, berarti pemalas, gitu. Bisa. Yang ketiga, itu ada keterangannya. Lihat ini, gara-gara kamu mainan kakak jadi rusak. Berarti pemarah, ya, sifatnya. Kemudian yang nomor 4, kamu tidak apa-apa kan? Berarti sifatnya peduli atau suka menolong, bisa. Yang nomor 5, gambar apa ya? Mungkin menemukan uang terus dikembalikan kepada ibu atau orang lain. Berarti bisa juga ini sifatnya jujur. Nah, anak-anak tulis di titik-titik itu, ya. Itu. Nah, selain sifat-sifat yang tadi ada di gambar, kita bisa identifikasi lagi beberapa keragaman sifat, ya. Rajin, pemalas, pemarah, peduli, jujur, ramah, ya. Kalau berpapasan dengan orang lain, kita menyapa ramah. Sombong, rendah hati, iri hati, dan lain sebagainya, ya. Jadi itu keragaman sifat. Nah, sekarang anak siapkan buku tulisnya untuk merangkum, ya, rangkuman. Anak bisa nanti bisa pause videonya. Keragaman karakteristik individu adalah perbedaan ciri-ciri khusus pada setiap manusia. Sama ya seperti yang di garis bawahi tadi yang ada di halaman 29, ya. Oke. Terus keragaman karakteristik individu itu ada 3. Yang pertama adalah keragaman fisik, kemudian keragaman kegemaran beserta contoh-contohnya, kemudian ada keragaman sifat, ya, beserta contoh-contohnya. Nah, nanti anak-anak ini catat, ya. Anak-anak bisa tambahkan lagi. Misalnya keragaman kegemaran, kok kegemaranmu belum ada di sini, boleh ditulis. Keragaman sifat boleh ditambahkan, ya. Itu ya anak-anak. Anak-anak bisa pause videonya terus dicatat dulu sebagai rangkuman catatan anak-anak di buku tulis tematik. Nah, itu anak-anak pembelajaran tematik kita pada hari ini. Itu tentang keragaman karakteristik individu, ya. Ada 3, keragaman fisik,
itu yang bisa terlihat dengan mata yang ada pada tubuh manusia tersebut ya. Kemudian ada keragaman kegemaran, ada keragaman sifat. Nah, semoga pembelajaran ini dapat anak-anak pahami ya. Kemudian anak-anak sikapi terhadap keberagaman itu. Anak-anak harus bersikap bagaimana ya, harus bersikap yang baik, saling menghargai ya. Kalau misalnya di rumah itu tinggi badannya berbeda, itu juga akan sangat bermanfaat. Misalnya ketika anak-anak itu mau mengambil barang yang letaknya di atas almari misalnya. Nah, anak-anak kan pendek misalnya, belum tinggi, nanti kan akan bertumbuh. Anak-anak bisa minta tolong kakak misalnya lebih tinggi. Nah, itu sudah bermanfaat ya, beragam. Itu ya anak-anak, semoga bermanfaat dan dapat berguna bagi kita semua ya. Sampai jumpa anak-anak pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih.